Dunia sedang tertidur ketika keseimbangan kekuatan global bergeser selamanya. Dalam kurun waktu hanya 56 jam, langit di atas Iran tidak lagi sama. Radar NATO menangkap anomali yang belum pernah terjadi sebelumnya. 16 pesawat kargo berat I-20 Kunfeng milik Angkatan Udara Cina mendarat secara beruntun di pangkalan militer strategis Iran. Ini bukan sekadar kunjungan diplomatik, ini adalah operasi logistik militer paling intensif yang pernah dilakukan Cina di luar wilayahnya. Bayangkan, 1000 ton kargo militer mendarat tepat saat kapal induk Amerika Serikat sedang bersiap di ambang pintu Iran. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Data satelit menunjukkan bahwa beberapa pesawat mendarat dengan bobot maksimal, namun dapat sandas dengan sangat ringan. Apa yang mereka tinggalkan di dalam bunker rahasia di bawah pegunungan Zagros? Mengapa Washington memilih jam 1000 basah selama operasi ini berlangsung? Hari ini kita akan membongkar manifest rahasia, strategi benteng Cina, dan konspirasi besar yang mungkin sedang menyeret kita ke ambang konflik global yang tak terelakkan. Untuk memahami skala ancaman ini, kita harus memahami alatnya. I-20 Kunfeng bukan sekedar pesawat angkut, ia adalah simbol ambisi Power Projection Beijing. Dengan kapasitas angkut 66 ton, 16 pesawat ini setara dengan memindahkan seluruh brigade pertahanan udara berat dalam waktu kurang dari 3 hari. Secara teknis, jika satu pesawat membawa sistem peluncur rudal dan pesawat lainnya membawa radar serta pusat komando, maka Cina baru saja memberikan Iran perisai langit yang mampu menembak jatuh apapun yang terbang di ketinggian rendah maupun luar angkasa. Cina tidak hanya mengirim senjata, mereka mengirim ekosistem peperangan. Spekulasi paling liar dan paling masuk akal jatuh pada satu nama, HQ-9B. Ini adalah jawaban Cina terhadap sistem Patriot Amerika dan S-400 Rusia. Namun, ada kecurigaan bahwa yang dikirim jauh lebih mematikan. Laporan menyebutkan adanya unit jamming jarak jauh yang mampu membutakan radar Aegis pada kapal perang AS. Jika benar, kapal induk di Teluk Persia ini menjadi buta secara taktis. Mengapa 16 pesawat? Beberapa pengamat militer mencurigai adanya komponen rudal jelajah hipersonik yang bisa dipasang di kapal-kapal kecil Iran. Ini adalah mimpi buruk bagi angkatan laut manapun. Cina adalah raja drone. Pendaratan massal ini bisa jadi adalah pengiriman ribuan drone bunuh diri yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan terpusat. Mari kita bicara konspirasi. Mengapa sekarang? Langkah ini tepat terjadi ketika tekanan terhadap dolar AS mencapai titik terendah. Iran baru saja setuju untuk menjual minyak ke Cina menggunakan yuan. Apakah 16 pesawat ini adalah pembayaran dalam bentuk proteksi militer? Di sisi lain, ini adalah pesan langsung kepada Israel. Dengan kehadiran militer Cina di Iran, setiap serangan udara ke fasilitas nuklir Iran kini berisiko membunuh personel militer Cina. Ini adalah taktik human shield atau perisai manusia pada tingkat negara superpower. Cina sedang menaruh kakinya di tanah Timur Tengah menantang AS untuk mencoba mengusirnya. Namun, ada teori yang lebih lengkap, the Great Diversion, atau pengalian besar. Cina tahu bahwa AS memiliki sumber daya terbatas. Dengan memicu ketegangan maksimal di Iran, AS terpaksa memindahkan aset satelit, kapal selam, dan intelijen ke Teluk Persia. Saat mata dunia tertuju pada Teheran, langit di atas Selat Taiwan mungkin sedang dipersiapkan untuk pergerakan yang sebenarnya. Apakah 16 pesawat ini adalah umpan? Sebuah pertunjukan kembang api raksasa untuk menyembunyikan langkah skakmat yang sesungguhnya di Pasifik. Apapun isinya, 56 jam di bulan Januari 2006 ini telah mengubah sejarah. Cina tidak lagi bermain di belakang layar. Mereka telah mendarat, mereka telah bersenjata, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Dunia yang unipolar, mana hanya ada satu polisi dunia, telah resmi berakhir di landasan pacu bandara Iran. Kita sedang melihat lahirnya blok militer baru yang akan menentukan bagaimana anak cucu kita hidup. Apakah ini akan membawa perdamaian melalui keseimbangan kekuatan,
atau justru mempercepat jam kiamat menuju angka 0. Namun, ada satu detail yang terlewatkan oleh banyak media. Dari 16 pesawat yang mendarat, hanya 15 yang terdeteksi kembali wilayah udara Cina oleh radar sipil. Di mana satu pesawat sisanya? Apakah ia disembunyikan di hanggar bawah tanah, atau ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali sebagai kejutan mematikan? Bagaimana menurut Anda? Apakah ini murni bantuan pertahanan untuk mencegah agresi Barat? Atau Cina sengaja memancing Amerika ke dalam perang Timur Tengah agar mereka bisa menguasai Asia tanpa perlawanan? Tuliskan teori Anda di kolom komentar. Teori paling tajam akan saya bedah di video investigasi minggu depan. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, karena di era disinformasi ini, hanya mereka yang waspada yang akan selamat. Saya Spektif, tetaplah kritis, tetaplah waspada.